Hari ini adalah tugas juga dari saya, dari guru penggerak, yaitu pendampingan individu 2 tentang visi dan prakarsa perubahan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang ada di sini untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk saya dan telah meluangkan waktu untuk hadir ke sini untuk bersama-sama berdiskusi bersama saya di sini. Yang terhormat Bapak Pengajar Praktik Bapak Rudi Hilkia, yang terhormat Ibu Kepala SDN 3 Palangka Ibu Bensi SPD, dan Bapak Ibu Guru SDN 3 Palangka yang hadir di sini. Di sini saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 3 Palangka, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, di sini saya perkenalkan dulu, saya dari kelas 15 Kalteng. Di sini ada Bapak fasilitator kami, yaitu Bapak Dr. Andes Hari Kartono, SMPD, dan pengajar praktik kami ada Bapak Rudi Hilkia, SPD MPD, dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 11 Serenti Yeslilia SPD. Nah, saya langsung saja. Mohon maaf juga, saya di sini berdiri di sini bukan karena saya ingin mengajari Bapak Ibu, tetapi kita di sini sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi tentang visi sekolah kita. Saya lanjutkan. Jadi tujuan diskusi kita pada hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi sekolah, visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Visi, seperti yang kita tahu, kita sering mendengar visi dan misi. Nah, di sini visi adalah presentasi kita akan masa depan. Visi menjadi bintang petunjuk arah menuntut kemana guru melangkah. Visi menjadi cita-cita ke depan yang harus dinampakkan dan diwujudkan. Jadi di sini visi itu adalah harapan dan cita-cita kita sebagai seorang guru terhadap murid kita di masa yang akan datang. Karena visi kita sekarang adalah masa depan murid kita, dan masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi kita harus bersifat menyemangati, menguatkan, dan menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Selanjutnya adalah paradigma seperti apa yang harus digunakan agar proses perubahan atau mewujudkan visi dengan menyenangkan dan bermakna. Nah, di sini kita menggunakan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Nah, inquiry apresiatif ini adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan dengan tahapan bagja. Nah, agar visi dapat terukur konkret, sistematis, dan terencana. Nah, pada inquiry apresiatif ini terdapat model bagja. Nah, jadi selanjutnya adalah prakarsa perubahan. Visi yang telah disusun kemudian kita turunkan menjadi prakarsa perubahan sebagai tonggak pencapaian yang akan mengantarkan kita dari waktu ke waktu ke jarak yang lebih dekat dengan visi yang telah kita susun. Pernyataan prakarsa perubahan bukanlah slogan, bukan juga judul. Jadi ini adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset atau kekuatan yang ditulis dalam bentuk kalimat, dimulai dengan kata kerja dan pemanfaatan kata prasa dan diksi yang kuat dalam rangkaian kalimatnya sehingga mudah dipahami maksudnya dan dapat menstimulasi untuk inisiatif atau tindakan berikutnya. Selanjutnya, sebagai bagian dari melangkah menuju visi, bagaimana prakarsa perubahan sebaiknya disusun. Nah, di sini kita masuk lagi ke bagja. Pasti itu bagja. Nah, bagja di sini adalah pendekatan
A dari inquiry apresiatif tadi, yaitu menggunakan model BAKJA, membantu kita mengolah positif apapun yang diperlukan demi mewujudkan prakarsa perubahan. BAKJA itu adalah akronim, yaitu singkatan dari B, yaitu buat pertanyaan, G, jabarkan rencana, A, ambil pelajaran, C, gali mimpi, dan A, atur eksekusi. Nah, strategi dengan menyusun alur BAKJA ini dapat digunakan dalam menentukan langkah selanjutnya, di mana BAKJA ini adalah sebuah model perencanaan perubahan yang memiliki alur tahapan dari prakarsa perubahan, sehingga tahapan yang dilakukan dalam mewujudkan perubahan yang diinginkan. Nah, di sini saya utarakan lagi, B tadi adalah berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ini untuk visi kita. Yang A, membantu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G, narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Yang J, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Nah, di sini ada tahapan BAKJA. Cara kita membuat visi kita, yaitu ada buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, di sini pada modul 1.2, 1.1, 1.2, dan 1.3 saya membuat suatu visi, yaitu visi saya di sini adalah terwujudnya generasi tamatan yang kompeten, kritis, dan kreatif, yang berkarakter inovatif dan berwawasan lingkungan. Nah, di sini setelah visi saya membuat prakarsa perubahannya. Nah, prakarsa perubahannya ini adalah tonggak dari visi itu, yaitu cara saya melakukan perubahannya, yaitu dengan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Selanjutnya adalah buat pertanyaan. Nah, di sini saya menggunakan model BAKJA tadi, yaitu pertanyaannya, aset apa yang dimiliki untuk mewujudkan pembelajaran melalui teknologi. Tindakan saya berdialog dengan kepala sekolah dan guru teman sejawat guna merumuskan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Lalu di sini pertanyaan lagi, apa yang akan saya lakukan dalam merencanakan peningkatan kreativitas dan motivasi peserta didik dalam belajar. Di sini tindakan saya adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan guru teman sejawat untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi. Selanjutnya, bagaimana profil pelajar Pancasila terkait pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, di sini tindakan saya yaitu membuat pembelajaran lebih efektif dan memampukan peserta didik bernalar kritis, mandiri, kreatif, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Lalu bagaimana cara saya meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar, yaitu dengan mencari referensi melalui berbagai praktik baik tentang pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, ambil pelajaran. Nah, di sini saya membuat pertanyaan, yaitu siapa guru ahli di bidang teknologi dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, di sini saya mencari referensi dan mencari guru yang ahli di bidangnya dengan tindakan saya mencari contoh nyata guru yang menerapkan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Nah, dari situ saya akan belajar dan berkolaborasi dengan melihat caranya, baik itu secara nyata maupun melalui video-video pembelajaran guru-guru yang sudah ada.
Lalu pertanyaan saya di sini, teknologi pembelajaran apa saja yang dapat digunakan dalam kelas? Tindakan saya di sini karena saya mengajar di kelas tinggi, jadi saya mencari referensi tentang teknologi yang digunakan dalam pembelajaran, misalnya melalui teknologi seperti Chromebook yang berupa aset sekolah dan melalui media-media lainnya. Lalu di sini saya juga memilih bagaimana memilih media teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran. Nah, di sini saya juga mencari referensinya berupa media teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan motivasi belajar peserta didik saya. Mereka mau diajak kemana, mereka sukanya apa. Jadi di situ saya sebagai guru, saya memilih media apa yang tepat untuk peserta didik saya. Apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka. Seperti anak-anak didik saya sendiri yang saya ketahui, mereka lebih suka praktik daripada materi pembelajaran, terutama yang di kelas tinggi. Mereka cepat bosan dengan pembelajaran kita. Jadi saya sedikit berkata-kata, sedikit materi, sedikit penjelasan, tetapi banyak ke praktek, langsung praktek. Selanjutnya adalah gali mimpi. Nah, pertanyaannya di sini saya membuat, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran membuat poster pada Canva dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar pada peserta didik? Nah, tindakan saya di sini yaitu saya membuat lembar observasi kreativitas dan motivasi peserta didik, membuat poster pada aplikasi Canva. Nah, contohnya saya ambil dari kelas saya. Kami merencanakan membuat suatu poster tentang kesehatan, karena sebentar lagi kami akan merangkai menghias UKS di SDN 3 Palangka. Jadi kami merencanakan akan membuat poster tentang kesehatan, tentang himbauan kepada peserta didik yang lain, tentang cara mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan juga membuat poster di kelas 6, terutama di kelas saya, membuat poster tentang kesepakatan kelas dan lainnya. Nah, lalu saya lanjutkan saja, jabarkan. Nah, jabarkan rencana ini adalah saya buat pertanyaan lagi. Apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk dapat membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Nah, di sini tindakan saya membuat perangkat ajar, modul ajar seperti LKPD dan instrumen penilaian yang tepat. Saya lanjutkan. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, ini adalah cara penerapan saya. Pertanyaannya, siapa yang dapat mengarahkan dan bertanggung jawab agar monitor jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Nah, tindakan saya sini, saya membuat jadwal kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi setiap minggunya. Jadi tidak setiap hari, menyesuaikan dengan mata pelajaran yang harus menggunakan teknologi. Jadi misalnya pembelajaran P5 atau IPAS atau pembelajaran bahasa yang dimana membutuhkan teknologi atau video atau suatu karya yang dapat dicontoh oleh peserta didik. Jadi tidak setiap hari kami menggunakannya, tapi setiap minggu ada. Nah, yang kedua, siapa saja yang dapat saya libatkan dalam merencanakan peningkatan kreativitas dan motivasi peserta didik dalam belajar? Nah, di sini saya juga berdiskusi dan mengajak kepala sekolah dan rekan guru sejawat agar dapat terlibat. Di sini juga ada kapan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dalam belajar dapat dilakukan. Nah, melakukan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dalam belajar, motivasi belajar peserta dalam belajar. Nah, di sini saya
yaitu cita-cita murid di masa depan. Nah, di sini adalah mimpi kita sebagai guru-guru di SD 3 Palaka, yaitu misalnya kita memimpikan murid yang titik. Nah, di sini saya mempunyai kertas, saya mau Bapak, Ibu, terutama guru-guru di sini menuliskan, Ibu semua mau memimpikan murid itu yang seperti apa. Nanti bisa ditulis sedikit di lembaran sini dan kita tempel di situ. Saya bagikan dulu. Ya, di sini Bapak Ibu bisa menuangkan apa yang hendak Ibu Bapak tuliskan atau mimpi Ibu Bapak semua tentang murid kita. Memimpikan murid yang seperti apa? Bapak Ibu bisa ditempel dulu mimpinya masing-masing, mau muridnya seperti apa. Nanti akan kita rangkum dan kita baca bersama-sama. Bisa saya bantu tempelkan, Bu? Kita masih ada lagi, jadi kita tulisnya yang singkat-singkat aja ya. Saya pindahkan ke atas. Ya, sudah semua ya. Nah, di sini adalah mimpi ibu-ibu semua, yaitu mimpi tentang murid kita. Di sini mimpinya adalah menginginkan murid itu kreatif, mandiri, ya. Ada mandiri, kreatif, cerdas, dan bertanggung jawab. Terus kita memimpikan murid yang bertakwa, ya benar, cerdas dan terampil. Lalu ada kreatif dan cerdas. Lalu ini yang berkarakter baik. Selanjutnya menjadi anak yang pandai dan pintar berguna bagi dirinya sendiri, bagi orang tua, bangsa, dan negara. Baik, kreatif, berinovatif, dan cerdas. Murid yang pintar, cerdas, dan kreatif. Oke, kita sudah masuk ke profil pelajar Pancasila ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, nah sekarang saya akan membagikan lagi, kita percaya bahwa murid itu apa? Di sini kita akan melihat jawaban dari
ibu-ibu semua, tentang kita percaya bahwa murid kita adalah langsung ditempel ya Bu. Wah. Ya masih ada ya. Pertanyaannya tadi, kita percaya bahwa murid adalah, saya baca dulu, murid yang berkarakter, murid yang kita bisa jadi orang yang berhasil, lalu anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing ya. Lalu anak-anak yang cerdas dan kreatif, anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Ya, anak-anak yang cerdas. Oke, di sini sudah ada bayangan ya. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang unik dengan berbagai keunikan mereka, bakat mereka. Nah, di sini kita sudah dapat. Tadi kita memimpikan murid yang berakhlak, kreatif, cerdas, inovatif, berbudi luhur, dan sekarang kita percaya bahwa mereka adalah anak-anak yang memiliki keunikan yang berbeda, mempunyai minat bakat yang berbeda. Jadi setiap anak itu berbeda, unik, dan memiliki karakter masing-masing. Ya, selanjutnya yang ketiga, nah di sekolah, pertanyaan lagi, di sekolah kita mengutamakan. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, bisa kita jawab dan kita tempel lagi. Di sekolah kita mengutamakan apa kita di sekolah kita? Apa yang kita utamakan di sekolah kita ini? Boleh dijawab dulu. Kami jawab sambil ini di sekolah kita mengutamakan bakat dan minat peserta didik, punya ibu kepala sekolah. Gimana yang lainnya bisa saya bantu sampaikan? Oke, di sini ada mengutamakan pendidikan berkarakter.
Gimana yang lainnya, masih ada lagi? Ya, saya baca lagi di sini nomor 3 tadi, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan kondisi potensi yang dimiliki mereka. Oke, di sini pendidikan peserta didik yang berkarakter, selanjutnya berkarakter dan bakat anak didik. Ya, di sini bisa kita simpulkan di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang dapat menumbuhkan kembang anak kita menjadi lebih baik untuk mendapatkan pengajaran dan potensi mereka dapat kita gali lagi dalam pendidikan yang berkarakter. Ya, selanjutnya adalah pertanyaan yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah sini kita nempel lagi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah, murid kita sadar betul bahwa warna kuning ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, yang sudah bisa saya bantu naikkan. Anak Bapak Ibu, ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, saya baca, karakternya berbeda-beda. Ya, benar. Terus belajar dan taat. Ya, bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia dan cerdas. Lalu di sini dirinya belajar untuk menjadi orang yang baik. Jadi bisa kita simpulkan sambil ibu bapak menjawab dulu. Di sini murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat pendidikan, tempat dia belajar untuk mengasah karakter mereka menjadi lebih baik lagi, untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak tentunya. Oke, nanti jawabannya bisa ditempel. Ada 2 lagi pertanyaan di sini. Saya mau minta jawaban dari ibu-ibu semua. Yaitu selanjutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk, kita yakin untuk apa? Semangat. Ya, boleh Bu, semangat kita. Kita warga sekolah yakin untuk
yakin untuk berhasil. Oke, singkat padat jelas. Kita yakin untuk berhasil. Selanjutnya kita bersemangat untuk menjalankan pendidikan berkarakter. Oke, ini adalah keyakinan dari ibu-ibu semua, pendapat ibu-ibu semua. Selanjutnya menuntun dan membimbing siswa. Selanjutnya sukses dan berhasil. Ya, kita sebagai warga sekolah yakin kita semua yakin untuk memberikan pendidikan yang bermartabat. Oke, dapat untuk sukses dan semangat. Oke. Nah, di sini kita sebagai warga sekolah ini yakin bahwa dapat menuntun murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan mereka sesuai dengan potensi peserta didik kita. Jadi di sini jawaban ibu-ibu semua sudah mewakilkan dari jawaban-jawaban kita, yaitu intinya adalah memberikan pengajaran dan menuntut murid kita ke arah potensi yang lebih baik sesuai dengan karakter dan minat bakat peserta didik kita. Nah, yang terakhir lagi, yang keenam, pertanyaannya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, ini pertanyaan yang terakhir, oke, ini adalah kita dan warga di sekolah ini, kita semua sebagai warga sekolah SDN 3 Palangka di sini paham bahwa, saya baca, pendidikan harus sukses dan berhasil. Ya, benar. Lalu melaksanakan tugas untuk mendidik siswa menunjukkan sukses dan berkarakter. Ya. Selanjutnya, anak didik memiliki potensi yang berbeda. Ya. Lalu memiliki sekolah kita perlu dan harus berhasil. Ya, kita sebagai warga sekolah ini, kita akan memajukan sekolah kita. Kita harus sekolah kita ini berhasil. Terus anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain. Oke, di sini dapat kita simpulkan, kita dan warga sekolah di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Jadi di sini tugas kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, di sini kita mengoptimalkan bakat dan keistimewaan yang dimiliki oleh anak didik kita, sehingga apa yang mereka miliki, sehingga apa yang mereka dapat, dan mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal lagi. Jadi di sekolah ini gunanya untuk kita, tugas kita lagi menuntun, memperbaiki lagi karakter mereka yang sudah ada menjadi lebih baik lagi sesuai dengan mimpi kita terhadap cita-cita murid kita di masa depan. Oke, terima kasih untuk ibu-ibu semua untuk partisipasinya. Dapat kita lanjutkan lagi selanjutnya. Nah, di sini adalah visi dari SDN 3 Palangka.
mungkin ada yang belum tahu atau sering lihat saja, saya bacakan. Visi sekolah kita di SDN 3 Palangka ini yaitu terwujudnya generasi pelajar yang kritis, kreatif, sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif, dan berprestasi. Apakah apa yang dimimpikan guru-guru di sini sudah masuk semua ke visi kita ini? Apakah belum? Nah, selanjutnya di sini adalah indikator visi kita, yaitu pembelajar sepanjang hayat. Pembelajar sepanjang hayat di sini yaitu membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri, berkarakter, mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan. Lalu inovatif, kemampuan seluruh warga sekolah memaknai keadaan yang dinamis dan selalu berubah dengan berbagai tantangan dan hambatan menjadi sebuah celah yang mengembangkan diri untuk menemukan solusi yang tepat, bermanfaat dan sesuai dengan keadaan masa kini dan mempersiapkan di masa depan. Lalu berprestasi sebagai hasil akhir dalam sebuah proses. Prestasi merupakan tolak ukur sebuah proses, yaitu prestasi tidak hanya berkisar pada kemampuan kognitif dalam ajang prestatif saja, namun lebih pada keberhasilan menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Selanjutnya di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, di sini saya mau mempersilahkan siapa yang mau berpendapat, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Boleh? Ada yang mau mengajukan pendapatnya? Berita? Bagaimana berita dari hasil kita? Apakah menurut Ibu tadi visi kita sekolah ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ini tadi visi kita. Visi kita yaitu terwujudnya generasi pelajar yang kritis, kreatif sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif dan berprestasi. Nah, pertanyaannya, apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Boleh didengar suaranya Ibu? Sudah. Oke. Apakah ada pendapat lain dari guru-guru di sini? Karena kita adalah forum diskusi, jadi kita bertukar pendapat, bertukar pikiran. Apa yang ingin disampaikan? Apakah yang kurang dari visi kita ini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Dari Ibu Kepala Sekolah juga cukup. Ya, ke visi kita. Kalau boleh, kemarin itu kita ini sudah 2 tahun kita visi ini belum kita ganti. Kalau boleh kita tambahkan sedikit di sini ya, Ibu-ibu semua. Terwujudnya generasi pelajar yang kritis, yang bernalar kritis, ya. Pelajar yang bernalar kritis. Jadi sepertinya pelajar kritis itu bukan masuk sih, cuma pelajar yang bernalar kritis itu saja kreatif ya. Jadi pilihannya masuk di situ. Itu saja masukannya, kalau boleh diterima. Nah, ini masukan dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Ibu. Apakah ada dari guru-guru lain lagi yang ingin menambahkan atau mengubah sedikit atau menambahkan yang lain? Boleh. Saya sedikit. Ya, boleh Bu. Setelah saya melihat visi yang sudah
Selesaikan ya. Ya. Nah, kalau bisa visinya itu ditambahkan untuk ketuhanannya nggak ada. Bertakwa ya Bu ya. Oke, terwujudnya generasi pelajar yang bertakwa, kritis. Nah, karena itu kan membentuk karakter supaya anak itu bisa menjadi baik. Percuma dia berhasil kreatif kalau tidak ada takutnya dengan Tuhan. Ya, jadi bukan saya mengurangi tapi ditambahkan. Oke, ditambahkan. Baik. Apa ada ibu-ibu lain yang menambahkan? Di awal. Ya. Ya. Bagaimana Yang maksudnya? bertakwa, generasi pelajar yang bertakwa, kritis, kreatif sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter inovatif dan berprestasi. Oke, itu pendapat dari Ibu Adis. Apa ada lagi dari ibu-ibu yang lain? Biar kita keluarkan semua di diskusi kita ini. Apakah cukup? Oke, kalau cukup nanti akan kita revisi kembali dan saya baca kembali hasil dari diskusi kita. Terwujudnya generasi pelajar yang bertakwa, bernalar kritis, kreatif sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif dan berprestasi. Nah, ini hasil diskusi kita pada hari ini, yaitu penambahan atau revisi lagi dari visi kita yang ada di sekolah ini, karena memang sudah lama, kata Ibu tadi, sudah berjalan 2 tahun dan belum ada revisi. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua. Selesai pertanyaan pertama tadi sudah kita jawab, dan yang pertanyaan yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita tadi? Tadi sudah kita jawab. Jadi pertanyaan pertama dan pertanyaan yang kedua di sini sudah kita jawab semua pada diskusi kita hari ini. Saya harap apa yang unek-uneknya ibu-ibu di sini bisa terkeluarkan, tersalurkan melalui diskusi kita pada hari ini, agar sekolah kita menjadi lebih maju lagi dengan visi yang baru yang sudah kita revisi bersama dan kita rembuk bersama-sama pada hari ini. Selanjutnya, pertanyaan lagi. Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta wali murid apa saja yang mencerminkan visi sekolah? Nah, di sini ada yang mau membantu saya menjawab ini. Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta wali murid apa saja yang mencerminkan visi dari sekolah kita? Boleh diutarakan menurut ibu-ibu semua. Bagaimana, Bu Atis? Kalau untuk murid tentang sikap dari anak, Tuhan yang dapat itu tadi kan, itu sudah tercermin bahwa murid itu menjadi murid yang hormat, taat kepada guru maupun kepada orang tua. Nah, kalau untuk guru sudah kita tahu, pertama kan harus menyayangi murid yang kita didik supaya mereka itu bisa Berpihak pada murid gitu. ya, dari murid. Kalau sama-sama guru ya kita rekan sejawat, kita harus saling memberi, Saling kolaborasi ya. saling menerima, saling mengeluarkan pendapat. Nah, kalau kalau untuk sekolah kita sudah tahu kan, kalau sekolah kita harus menghargai seorang pemimpin, bagaimana kita menjadi
Bukan berarti bawahan juga sih, rekan sekerja supaya sekolah kita ini bisa maju. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Andis. Apa ada lagi dari guru-guru lain? Berita Bu Murni, guru-guru senior kita, Bu Lucy. Apakah ada lagi jawaban dari ibu-ibu tentang sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta wali murid, apa saja yang mencerminkan visi dari sekolah kita lagi? Ada lagi? Ya, dari visi kita tadi, kita tahu ada penambahan tadi adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini saya tambahkan untuk mencerminkan visi di sekolah kita, kita sudah melaksanakannya. Karena setiap hari Rabu kita ada bimbingan rohani. Nah, di sini bimbingan rohani ini semua agama, yaitu yang ada di SDN 3 Palangka, agama Islam, Kristen, Katolik, dan agama Hindu. Nah, di sini kita sudah mencerminkan visi sekolah kita, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mereka setiap hari Rabu di sini beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Di sini sudah mencerminkan visi kita yang ada di sekolah. Lalu berkarakter kreatif, mereka juga sudah kita juga sudah mencerminkan di sekolah kita melalui kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan di sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, karate, dan yang mau kita cerminkan lagi dan mau kita tambahkan lagi yaitu tentang UKS kita ya. Itu adalah salah satu program saya nanti. Jadi nanti kita sama-sama merembukan lagi, bersama-sama lagi, kita berkumpul lagi bagaimana baiknya, karena di sini UKS kita sudah ada gedungnya, tapi sudah lama tidak beroperasi. Jadi di sini program saya sebagai calon guru penggerak di sini yaitu ingin menghidupkan kembali sedikit demi sedikit, tidak harus banyak tapi sedikit. Yang penting ada, dan melalui program saya nanti kita akan bersama-sama berkolaborasi juga dengan pihak Puskesmas Bukit Hindu, yaitu tentang pelaksanaan dokter kecil. Kita akan melatih anak-anak kita bagaimana cara mereka merawat dan mengobati sesama mereka. Di situ juga nanti ada guru pembinanya, entah siapa nanti kita akan pilih, kita akan berdiskusi bersama-sama, kita berkolaborasi bersama-sama untuk mencerminkan isi sekolah kita menjadi yang lebih maju lagi. Lalu saya lanjutkan. Nah, di sini misi Prakarsa Perubahan. Ini adalah misi dari Prakarsa Perubahan dari misi sekolah kita. Yaitu yang pertama saya bacakan, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar. Terus yang kedua yaitu membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan penguatan karakter. Ya, di sini sudah masuk juga ya. Yang ketiga, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat terhadap perubahan untuk merancang inovasi. Ini termasuk dalam program saya, mengembangkan lagi program sekolah. Jadi masuk juga ya. Yang keempat adalah menggalakkan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Nah, di sini yang belum kita tambahkan dengan seperti seni-seni, mudah-mudahan ada dana kita bisa kita membuat seni-seni lagi yang di sekolah, bisa menghadirkan gurunya yang memang pakar seni. Walaupun kita bukan guru seni, tapi juga kita diarahkan untuk memberi pelajaran seni kepada murid-murid kita. Terus yang kelima yaitu menggalang kerjasama antara warga sekolah dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang asri melalui pemeliharaan
yang berkesinambungan. Maksudnya di sini dari misi kita sini yaitu kita sama-sama bergotong royong untuk menjadikan sekolah kita ini lebih asri, lebih indah, bebas sampah kalau perlu. Jadi kita bisa memprogramkan itu untuk guru-guru yang lainnya juga nanti, karena ada lagi calon guru penggerak lainnya di sekolah kita. Untuk program-program berikutnya kita bisa juga membuat sekolah bebas sampah, kantin sehat, itu buat program-program kita berikutnya ya. Nah, ini adalah yang saya tayangkan ini adalah misi prakarsa perubahan dari SDN 3 Palangka yang sudah ada dan dibuat oleh kepala sekolah kita, yang sudah dirembukan hari ini melalui apa yang sudah ibu-ibu buat, ibu-ibu berikan. Yang saya tempel itu adalah dari hasil diri ibu-ibu semua, dari hasil hati ibu semua, cita-cita yang diimpikan semua ya. Nah, dari sini ada pertanyaan. Kembali lagi ke pertanyaan. Yang pertama, apakah dari visi atau prakarsa sekolah kita ini masih perlu ditambahkan inisiatif perubahan lain untuk mencapai visi? Apakah ada inisiatif lain untuk mencapai visi? Bagaimana ibu-ibu? Apakah ada yang mau berpendapat? Apakah ada inisiatif lain? Ide? Visinya kita itu belum, kalau kita ada karakter tadi di sini belum ada muncul karakternya. Mungkin kita tambah di mana karakternya berakhlak mulia tadi kan kita tambah. Di sini belum ada yang di visi. Kita tambah ke berakhlak mulia dan kreatif itu sudah, tapi yang berakhlak mulia belum masuk ke misi kita ini. Merancang pembelajaran menarik kan oke, kreatif. Lingkungan sudah, kemudian program sekolah kan sudah. Yang kita masuk ini yang pertama nanti kita turunkan berakhlak mulia itu dulu. Dirancang di situ, gimana ya caranya? Supaya ada misi kita itu jadi 6 nantinya. Jadi misi kita itu jadi 6 bukan 5 lagi, tapi yang pertama itu harus berakhlak mulia itu dulu. Ya mungkin itu masukannya. Yang misinya tuh, itu kan ada 5 atau 5. Ya, itu ada 5. Maksudnya yang di atas itu bukan merancang pembelajaran dulu, tetapi berakhlak mulia dulu. Ya, kita belum Tuhan yang Maha Esa. Itu masukannya nanti kita cari sama-sama. Ya. Ini misi kita ada 5, yaitu yang pertama tadi merancang. Setelah itu pendapat dari ibu kepala sekolah ingin menambahkan untuk berakhlak mulia itu yang pertama. Ya, nanti akan kita tambahkan dan kita revisi kembali menjadi 6. Jadi berakhlak mulia itu yang di awal, yang diutamakan. Nah, itu dari kepala sekolah. Terima kasih ibu masukannya. Apa ada dari ibu-ibu lain atau bapak? Bapak Kris, tambahannya Pak, buat visi kita Pak. Buat misi kita. Kalau cukup kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Nah, di sini tadi kita sudah menambahkan inisiatif perubahan lain untuk mencapai visi. Yang kedua, pertanyaannya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Ada yang mau mencoba menjawab? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Mudah saja itu kolaborasi. Mereka kan setiap minggu itu kan membuat kelima orang tua yang harus bekerja di kelas 1, 2, 3. Itu sudah kolaborasi itu, ya. Itu sudah kontribusi warga, bukan orang tua yang membuat, tapi bahan materinya dari orang tua. Itu sudah kolaborasi antara pihak orang tua dengan sekolah. Mungkin
Mungkin itu ya masukannya. Ada yang lain lagi? Terima kasih Bu. Kolaborasi yang lain, kolaborasi dengan orang tua, yaitu apabila anak itu tidak bisa membaca contohnya ya. Nah, tidak bisa kita mengatasi sendiri kalau tanpa bantuan dari mereka, dari orang tua. Ya, Jadi guru di sini berkolaborasi dengan orang tua murid saat anak tidak bisa membaca. Ya. Kita mengajarkan di sekolah, jadi orang tua juga harus berkolaborasi, harus bersama-sama belajar juga di rumah seperti itu Bu ya. bersama-sama memberi apa, pendidikan kepada mereka. Guru di sekolah, orang tua mendidik di rumah. Nah, terima kasih Bu untuk pendapatnya. Karena di sini kebanyakan orang tua itu kebanyakan hanya tahu di sekolah, tapi di rumah tidak mau tahu, tidak diajarkan kembali, tidak diulang kembali. Jadi di sini tugasnya berkolaborasi antara guru dan orang tua. Ada lagi yang ingin ditambahkan atau ingin jawaban yang lain? Boleh? Ya Ibu Murni. Jangan sifatnya akulah, temanlah, aku dengan si Allah, nggak perlu yang lain, itu perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara itu kalau kita bersama-sama di kantor, ini perlu saya ingatkan, mungkin Bu Desi tidak pernah memperhatikan itu, jangan dibiasakan kalau ngomong di nasihat. Itu tidak boleh. Lebih dari 2 orang tidak boleh berbisik. Karena apa? Ada orang yang sifatnya, ya, apakah dia ngomongin saya? Ya, Udah bumper ya, biasalah. Bapak sih tidak, namun secara etika ya. Jadi dari 2 ke 3 orang itu yang tidak baik, ada sesuatu yang dirahasiakan, sekalipun itu kalau mau rahasia jangan 2 orang. Itu yang saya harapkan generasi budaya. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya jelaskan di sini bahwa kolaborasi itu ada 2 ya, kolaborasi internal dan kolaborasi eksternal. Jadi kolaborasi internal artinya di dalam suatu sekolah kita saling bekerja sama, saling membantu dengan orang tua juga, dengan siswa gitu ya, agar sekolah ini dapat maju dan berkembang. Kemudian kolaborasi eksternal itu bekerja sama dengan berbagai instansi ya, termasuk sekolah-sekolah lain atau dinas pendidikan atau apa, sehingga untuk memajukan sekolah ya agar dapat maju dan berkembang. Itu ada 2. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Apakah ada lagi? Tadi pertanyaannya apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi kita. Terima kasih tadi untuk visi-visinya dari pendapatnya dari ibu-ibu semua, yaitu saya mengambil kesimpulan yaitu kita sebagai guru-guru di sini harus saling kolaborasi, saling mengisi, saling memberi dan saling menerima, saling mengisi kekurangan. Apa yang kurang kita tambahkan, apa yang tidak ada kita tambah lagi, kita saling berbagi. Seperti contohnya kita banyak aplikasi baru, banyak model baru, kita sama-sama, ada guru yang sudah mempelajarinya, ayo kita sama-sama belajar bersama.
ada guru yang masih belum bisa, ayo kita sama-sama belajar, kita berdiskusi lagi agar kita menjadi lebih dekat lagi. Kita adalah keluarga besar SDN 3 Palangka, kita harus bersatu bersama-sama tanpa ada membedakan satu sama yang lainnya. Di sini kuat kolaborasi kita, kuat kita memajukan sekolah kita. Semoga sekolah kita berubah menjadi akreditasi A. Itu adalah mimpi saya. Ya. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah bentuk kegiatan yang dapat guru, orang tua murid, dan kepala sekolah agar visi sekolah kita dapat tercapai? Ada yang mau menjawab? Radiatur? Apakah bentuk kegiatan yang dapat guru, orang tua murid, dan kepala sekolah agar visi kita dapat tercapai? Iya, terima kasih waktu yang diberikan. Hanya mencoba memberikan saran bentuk kegiatan yang dapat guru, orang tua murid, dan kepala sekolah agar visi dapat terwujud. Yang sudah pasti tentu kerjasama antara guru dan orang tua, itu sudah pasti ya. Karena tanpa adanya kerjasama, baik itu di dalam ataupun di luar sekolah, tujuan sekolah kita tidak akan tercapai. Ya, Terima kasih Ibu Radiatul untuk tambahannya. Apa ada dari guru-guru lain yang ingin utarakan isi hatinya hari ini? Ayo kita utarakan. Bu Lucy, bagaimana Bu Lucy? Bu Putus, Bu Desi, ada yang ingin disampaikan? Ya, Bapak Kris. Oke, bentuk kegiatan kita Pak. Terima kasih. Agar kegiatan untuk kegiatan yang dapat guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi dapat tercapai, dengan kerjasama ya kerjasama, dan ini juga oleh beberapa tujuan, itu agar kita selalu berkomitmen bersama dalam sekolah dalam melaksanakan visi dan misinya itu sesuai dengan arah tujuan daripada sekolah ini, itu untuk watak manusia yang hidup bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak untuk tambahannya, untuk jawabannya. Ya, pertanyaannya tadi, apakah bentuk kegiatan yang dapat guru, orang tua murid, dan kepala sekolah agar visi sekolah kita dapat tercapai? Nah, di sini saya mau menambahkan sedikit untuk kegiatan kita yang sesuai dengan visi sekolah kita. Di sini kegiatan kita ada kegiatan kerohanian, kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka. Nah, di sini bentuk kolaborasi tercapainya visi kita saat kita mempelajari bimbingan rohani, orang tua murid juga tidak ada yang larang. Nah, di sini adalah bentuk dari kolaborasi juga. Seperti pada saat pramuka ada saatnya berkemah, ada orang tua murid juga yang ikut mengantarkan anaknya, mengantarkan bekal, mengantarkan anaknya untuk ikut berkemah, menengok anaknya. Nah, itu adalah salah satu bentuk juga dari kolaborasi kerjasama antara guru, orang tua, dan juga kepala sekolah. Jadi mari kita bersama-sama lagi, saya ulangi lagi, mari kita bersama-sama berkolaborasi bersama lagi. Kita sering mengadakan diskusi seperti ini agar apa yang ada di hati kita, di dalam pikiran kita dapat tersampaikan, dapat terlihatlah. Kita tahu apa unek-unek selama ini dapat kita sampaikan kepada satu dan yang lainnya agar kita menjadi sekolah yang lebih maju lagi. Nah, baik. Yang keempat, pertanyaan yang terakhir, apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan visi atau prakarsa perubahan ini? Apakah ada yang mau ditambahkan atau mau menambahkan jawaban di sini? Apa langkah konkret, langkah nyata kita yang akan dilakukan untuk merealisasikan
visi atau prakarsa perubahan? Apakah ada? Ere mau menjawab pertanyaan yang keempat? Itu adalah langkah konkret kita sudah nyata untuk visi dan perubahan kita yang tanpa kita sadari ternyata sudah nyata, sudah kita realisasikan ya. Apakah ada lain lagi? Ada yang mau ditambahkan? Bu Adis, tidak apa-apa Bu Adis. Dunia. Ya, langkah konkretnya kan seperti anak-anak sebelum masuk salam dulu dengan guru. 5S ya Bu. Ya, Salam, sapa, senyum, sopan dan santun. ya itu kan prakteknya masuk. Kita harus didik itu secara nyata kepada anak. Oh ya. Apa ada yang lain? Dari Bu Tere? Ada? Pakai mic Bu? Langkah konkret yang akan dilakukan untuk melaksanakan visi atau prakarsa perubahan ini misalnya tadi kan seperti yang dikatakan Ibu melalui ekstrakurikuler yang selalu kita lakukan, misalnya seperti pramuka, karate, gitu ya. Kemudian juga melalui Ibu Adis bilang tadi, hanya juga kita tidak hanya mengajarkan 5S tadi, tapi kita juga melakukannya, memberikan contoh kepada siswa secara otomatis. Jadi siswa itu tidak hanya mendengarkan apa yang kita bicarakan, tapi dia langsung otomatis meniru apa yang kita lakukan. Saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih Bu Tere. Apa ada yang lain? Bu Murni, Bu Desi, Rita, Unia, Bu Lucy, Bu Putu. Oke, baik. Oke, di sini apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan visi atau prakarsa perubahan? Ya, di sini saya simpulkan seperti yang dijawab oleh Ibu Tere tadi, itu masuk ke modul kami yaitu 1.4, yaitu budaya positif. Nah, budaya positif ini kita tidak bisa menyuruh murid kita ini itu tanpa kita sebagai guru, sebagai pendidik tanpa melakukannya. Jadi seperti contohnya piket, kita sebagai guru-guru juga tepat waktu, kapan kita piket, kita tepat waktu, pulang sesuai waktu. Begitu juga murid, piket di kelas, mereka melakukannya, melaksanakannya. Seperti memungut sampah, kita tidak hanya menyuruh, tapi kita juga ikut bersama-sama, ikut bergotong royong, tidak hanya menyuruh, tapi juga kita ikut masuk dan kita juga memberikan budaya positif kepada murid-murid kita. Jadi di sini seperti bersalaman, sopan, santun itu juga harus dari kita sebagai pendidiknya. Jadi murid akan mencontoh kita bagaimana dari cara kita berpakaian, dari cara kita berbicara. Murid akan mencontoh hal-hal yang dilakukan oleh gurunya. Nah, itu sudah termasuk dari langkah konkret untuk merealisasikan visi kita. Bertakwa kepada Tuhan, kita beribadah, kita sama-sama. Baik, di sini sudah selesai. Di sini yang terakhir slide saya adalah merumuskan visi baru hasil dari revisi lama.
Jadi tadi sudah kita revisi bersama-sama, kita ada penambahan kalimat, ada penambahan divisi, ada penambahan di misi sekolah, karena kita tahu visi misi kita sudah berjalan 2 tahun dan sudah lama, dan kita akan berubah agar visi dan misi kita berubah, tidak merubah yang sebelumnya tapi menambahkan menjadi lebih baik lagi. Dan di sini saya menyimpulkan bahwa visi dan misi kita di SD 3 Palangka ini adalah visi kita, adalah mimpi kita sebagai guru, sebagai pendidik, agar murid-murid kita itu dapat menjadi profil pelajar Pancasila yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kritis, kreatif, inovatif, gotong royong, saling berkolaborasi antara murid, antara guru, kita saling berkolaborasi. Ada yang tidak bisa kita ajarkan, ada yang bisa kita ajarkan lagi agar menjadi lebih bisa. Kita belajar dan melalui pembelajaran kita untuk mengembangkan pendidikan kita agar menjadi lebih maju lagi, agar menjadi sekolah kita SDN 3 Palangka yang menjadi lebih maju, lebih berkarakter, lebih mengedepankan kolaborasi antara guru-guru, orang tua murid, warga sekolah, dan murid-murid kita. Jadi di sini saya menambahkan sedikit lagi, seperti misalnya kolaborasi kita antara guru-guru di kantor, dalam pelajaran. Misalnya contohnya saya sendiri, karena pelajaran di kelas 6 ada seni tari, seni musik, seni rupa, dan ada guru lain yang bisa menari seperti Bu Tere. Nah, kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk mengajar nari, seperti seni musik, seni rupa. Ada adik-adik PPL kita dari kampus YKN dapat mengajarkan kita, dan kita dapat berkolaborasi bersama mereka untuk memajukan visi sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju lagi. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa berdiskusi bersama-sama lagi, karena ada lagi masih banyak program saya yang akan saya jalankan bersama Bapak Ibu semua, yang harus saya rembukkan, harus bersama-sama, harus meminta pendapat apa yang baik, apa yang buruk, apa yang bagus dilakukan untuk sekolah kita agar sekolah kita menjadi lebih maju lagi. Dan mudah-mudahan mimpi saya, cita-cita saya, cita-cita kita bersama agar sekolah kita SDN 3 Palangka ini menjadi lebih maju lagi, menjadi akreditas A, dan segera terrealisasikan. Dan program-program lainnya seperti sekolah bebas sampah, kantin bersih, karena sekarang kita bukan kantin, kita hanya warung. Jadi sedikit demi sedikit kita akan menjalankan program kita agar sekolah kita menjadi lebih maju lagi dari sebelumnya. Menurut saya seperti itu kesimpulan yang saya dapatkan pada hari ini dari visi misi kita. Terima kasih untuk ya, boleh ada tambahan lagi, boleh. Terima kasih ya. Visi yang sudah jelas. Perlu kami tambahkan ya untuk kedepannya bahwa kita harus menunjukkan ya individu kelas ya dalam setiap program pelajaran itu. Juga siswa-siswa juga diberi pelajaran tentang bebas narkoba ya, karena narkoba sekarang sudah mewabah di mana-mana, bahkan permen-permen pun narkoba ya dari Cina terutama ya, karena untuk masa depan anak-anak kita. Dan tentunya berorganisasi dengan cerdas. Dan satu lagi ya, karena Kalimantan ini adalah merupakan paru-paru dunia, hendaklah kita jadi pelopor ya. Sekolah ini menjadi pelopor yang berkonsep lingkungan, tentunya yang mendukung daripada adiwiyata ya, untuk orang ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk penambahannya. Apa ada lagi yang mau ditambahkan dari ibu-ibu yang lain? Dari kesimpulan kita pada hari ini tentang visi misi kita, dan pada hari ini bisa kita sama-sama berdiskusi di sini, di meja ini, di ruangan ini. Kita bertatap muka, kita bersama-sama untuk merenungkan visi misi kita. Apa ada lagi? Halo?
saya akan tutup dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua, bapak yang telah meluangkan waktu saat mengajar dapat hadir di sini untuk berdiskusi bersama. Kita bersama satu hati, kita adalah satu keluarga, kita adalah SD 3 Palangka, kita semua di sini adalah keluarga yang sama-sama ingin memajukan sekolah kita SDN 3 Palangka menjadi yang lebih maju lagi, dan semoga kedepannya kita dapat meningkatkan kolaborasi kita menjadi lebih baik lagi dan bersama-sama memajukan SDN kita menjadi sekolah yang maju dan lebih maju lagi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya berdiri di sini, saya bukan mengajari ibu-ibu semua, bukan menjadi orang yang so pintar di sini di antara guru-guru senior saya, tapi kita di sini berdiskusi bersama untuk belajar bersama-sama untuk mengetahui visi mimpi kita menjadi seorang guru. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih, atas perhatiannya saya ucapkan selamat pagi. Salam guru penggerak. Demikian Bapak dan Ibu kegiatan diskusi yang sudah difasilitasi oleh